Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu kasus yang pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Dalam kasus pertama ini, saya Rina Sari sebagai coach sekaligus pengamat, kemudian Ibu Tuti Isnawati sebagai coach. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Mari silakan masuk, silakan duduk ya. Ya, terima kasih, Bu. Maaf, Mbak Rina. Bu Guru ingin ngobrol, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Apakah kamu ada waktu? Iya, bisa, Bu. Bu Guru perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering menyendiri dan terlihat murung. Ada apa? Iya, Bu. Saya sedang ada masalah nih. Jadi begini, Bu. Saya kan ditunjuk untuk mewakili lomba pidato bahasa Inggris. Tapi saya belum percaya diri nih, Bu. Baik. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Kalau begitu, apa tujuan Nak Rina ingin diskusi hari ini? Tujuannya apa? Hmm, saya ingin memiliki rasa percaya diri ketika lomba pidato nanti, Bu. Ada yang lain lagi? Ya, saya juga ingin agar penampilan saya lebih bagus lagi nanti. Apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri dan kurang bagus dalam penampilan pidato kamu? Saya tidak merasa tidak percaya diri karena saya merasa banyak sekali kekurangan dalam membawakan pidato bahasa Inggris saya. Terutama saya tidak bisa berekspresi yang maksimal, Bu. Kalau kamu bisa menilai dari 1 sampai 10, tingkat percaya diri kamu sekarang berada di nilai berapa? Kira-kira sekitar 5 sampai 6, Bu. Untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu, apa kekuatan atau kelebihan yang kamu miliki? Apa ya, Bu? Mungkin saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Saya juga selalu berlatih setiap hari. Dan juga saya mencari referensi gaya berpidato di YouTube, Bu. Nah, dari kekuatan yang kamu sebutkan tadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa percaya diri dan mampu berekspresi yang lebih bagus ketika berpidato? Mungkin saya akan sering berlatih baik sendiri di depan cermin dan juga di depan teman-teman, Bu. Bagus. Tadi kamu bilang bahwa kamu juga mencari referensi video pidato di YouTube kan? Apakah kamu punya smartphone? Iya, punya, Bu. Kamu dapat memanfaatkan smartphone untuk berlatih loh. Maksud Ibu, saya merekam video saat latihan begitu? Benar. Dengan begitu, kamu dapat mengevaluasi dan melihat kembali penampilan kamu. Di situ kan kamu nanti akan mengetahui di mana letak yang bagus, di mana yang masih kurang, sehingga nanti dapat diperbaiki. Kemudian, solusi apa yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu? Yang pertama, saya akan sering berlatih baik sendiri maupun di depan teman-teman, Bu. Juga saya akan merekam video latihan saya agar bisa mengetahui letak kekurangan saya. Yang kedua, saya akan berkonsultasi dengan Ibu Nita, guru bahasa Inggris, untuk memberikan bimbingan agar bahasa Inggris dan ekspresi wajah ketika pidato menjadi lebih bagus lagi. Baik. Kemudian, apa rencana yang akan kamu lakukan sekarang? Pertama, saya akan menemui Bu Nita untuk memohon kesediaan beliau membimbing saya. Kedua, saya akan meminta beberapa teman untuk mendampingi saya ketika latihan
agar saya terbiasa tampil di depan banyak orang. Bagus. Jika kemungkinan Bunita tidak bersedia, bagaimana nanti kamu mengantisipasinya? Saya akan meminta Pak Rudi untuk membimbing saya, karena beliau juga guru bahasa Indonesia. Paling tidak, saya dibimbing bagaimana cara berpidato dan cara berekspresi yang benar. Kemudian, saya akan memberikan rekaman pidato bahasa Inggris kepada Bunita untuk mengevaluasi pidato saya. Terus, apa yang menjadi ukuran atas keberhasilan rencana tersebut? Saya bisa tampil dengan percaya diri dan pidato saya lebih ekspresif. Nah, dari diskusi kita hari ini, coba ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ya, pertama saya akan menemui Bunita untuk memohon kesediaan beliau membimbing saya. Kemudian, jika beliau tidak bersedia, saya akan meminta Pak Rudi untuk memberikan bimbingan. Kedua, saya akan terus berlatih dengan merekam video latihan agar saya dapat mengetahui bagian yang harus diperbaiki. Ketiga, saya akan meminta teman-teman untuk menjadi penonton ketika saya latihan di sekolah agar saya terbiasa pidato di depan banyak orang. Ibu suka dengan diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang kamu sebutkan tadi? Saya akan membuat jadwal latihan setiap harinya, Bu, agar tidak mengganggu kegiatan dan tugas saya yang lain. Lalu, siapa nanti yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan minta bantuan Dewi. Nah, Dewi bulan kemarin pernah mengikuti lomba puisi dan mendapatkan juara 1 loh, sehingga saya bisa sharing dengan dia dan mengingatkan jadwal latihan saya. Wah, itu ide yang cemerlang. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekarang Mbak Rina bisa kembali ke kelas ya. Ya, baik, Bu. Baik, untuk lembar observasi akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya dari kasus yang pertama, dalam langkah model Tirta, ya, tujuan yang disampaikan oleh coach pada kasus pertama sudah tersampaikan, ya, dan juga coach di sini sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga secara bersama-sama mengatasi solusi yang terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian, identifikasinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach dapat menggali potensi-potensi untuk coach memunculkan alternatif jawaban. Sedangkan rencana aksinya, coach telah menstimulus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga memudahkan seorang coach dalam merencanakan aksinya. Sehingga dalam penyelesaiannya, seorang coach dapat memberikan jawaban-jawaban yang dapat memunculkan suatu solusi di akhir coaching yang dilaksanakan oleh mereka. Kemudian tanggung jawabnya, coach telah memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap rencana seorang coach dalam melakukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya. Demikian observasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan coaching kasus yang kedua, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru.
Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, dalam kasus kedua ini, saya Rina Sari sebagai coach ya. Kemudian Ibu Isnawati sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bu Rina ada waktu sebentar? Iya, ada yang bisa dibantu atau bisa kita diskusikan untuk hari ini? Iya Bu, saya ada masalah. Saya merasa tidak nyaman belajar di kelas ketika pelajarannya Bu Ina. Apa yang ingin dicapai oleh Nak Tuti di akhir diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar saya merasa nyaman belajar di kelas ketika pelajarannya Bu Ina. Baik, coba ceritakan kepada Ibu, apa yang saat ini kamu rasakan? Begini Bu Ina itu kan membuka les privat dan semua teman-teman saya itu ikut les privat di rumahnya Bu Ina. Hanya saya yang tidak ikut. Bu Ina selalu menyindir saya ketika pelajaran, selalu bilang, makanya kamu ikut les, seperti itu. Loh, mengapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Iya, karena seringkali ketika pelajarannya Bu Ina itu selalu bilang, kamu nggak ikut les privat ya, makanya kamu nggak bisa ngerjakan tugas. Seperti itu, Ibu. Selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Iya, saya merasa Bu Ina itu tidak adil kepada saya. Nah, bolehkah Ibu tahu ketidakadilan seperti apa yang kamu rasakan? Bu Ina itu selalu perhatian kepada anak-anak yang les privat di rumahnya dan juga selalu memberikan nilai-nilai bagus buat mereka. Oh, begitu. Selama ini, adakah langkah-langkah yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selama ini saya belum ada Bu, cuman saya mau berencana untuk menemui Bu Ina dan menyampaikan alasan saya kenapa tidak ikut les privat. Nah, setelah kamu bertemu dengan Ibu Ina, apakah kamu akan mendiskusikan hal tersebut kepada Ibu Ina? Iya Bu, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les karena memang orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya les privat di rumah Bu Ina. Nah, bagus sekali. Memang kamu seharusnya mendiskusikan terlebih dahulu kepada Ibu Ina. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya yang pertama akan menemui Bu Ina. Kemudian saya akan lebih rajin belajar lagi terhadap materi-materi pelajarannya Bu Ina, Bu. Nah, di antara beberapa rencana yang kamu lakukan, kira-kira kekuatan apa saja yang kamu miliki? Dan kamu juga harus punya alasan bahwa tanpa les privat dengan Ibu Ina, kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin saya akan banyak berlatih ya Bu ya soal-soal, atau mungkin saya akan berkunjung ke perpustakaan untuk mencari sumber-sumber belajar yang lain. Dan juga saya akan belajar bersama teman-teman yang ikut les di rumahnya Bu Ina. Baiklah, berarti itu adalah rencana kamu untuk kedepannya ya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan supaya tujuanmu itu tercapai?
Nanti mungkin sepulang sekolah saya akan menemui Bu Ina, Bu. Baiklah, kalau begitu. Nah, untuk menemui Ibu Ina, apakah kamu perlu bantuan? Atau mungkin siapa saja yang akan menemani kamu dalam menjalankan komitmenmu itu? Iya, Bu. Saya akan minta Ira, teman saya, untuk menemani saya bertemu dengan Bu Ina. Karena saya juga merasa takut. Dan juga Ira itu mengetahui kondisi saya bahwa memang ekonomi keluarga saya tidak punya biaya untuk mengikuti les privat di rumahnya Bu Ina. Kemudian juga nanti saya akan berdiskusi apa-apa saja materi-materi yang belum saya pahami dan nanti akan saya tanyakan kepada Bu Ina. Baiklah, semoga dengan adanya bantuan dari Ira, masalah yang kamu hadapi segera dapat teratasi dengan baik ya. Iya, Bu Rina, terima kasih atas saran dan perhatian dari Bu Ina. Baiklah, silahkan kamu kembali ke kelasmu ya. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah selesai mempraktikkan coaching untuk kasus yang kedua. Di sini saya akan membacakan lembar observasi. Tadi yang pertama dari model Tirta. Yang pertama adalah tujuan. Di sini coach memberikan pertanyaan tentang tujuan coach untuk melakukan kegiatan coaching dan juga pertanyaan-pertanyaan tujuan apa yang ingin dicapai coach dalam proses coaching tersebut. Yang kedua, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi dan menggali akar permasalahan yang terjadi. Coach memberikan jawaban yang mengarah kepada apa akar permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang rencana apa saja yang akan dilakukan coach. Dalam hal ini permasalahan tidak nyaman belajar, kemudian mendapat ketidakadilan dari guru mata pelajaran tersebut, dan coach menyampaikan rencana yang akan dilakukan, yaitu menemui guru tersebut dan menyampaikan alasan kenapa dia tidak mengikuti les privat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada komitmen dan tanggung jawab yang sudah dari rencana aksi yang sudah disampaikan oleh coach, yaitu untuk menemui Bu Ina, guru mata pelajaran tersebut, menyampaikan alasan kenapa tidak mengikuti les privat. Dan juga coach memberikan jawaban, yaitu dengan melibatkan temannya untuk menemui Bu Ina dan menyampaikan alasan tersebut. Mungkin itu observasi yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan coaching pada kasus ketiga, yang mana pada kasus ketiga ini saya sebagai coach dan sekaligus pengamat dan Ibu Tuti Isnawati sebagai coach. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu kasus yang ketiga, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks.
Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Ibu Tuti. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Rina. Ada apa Bu? Saya lihat kok mukanya seperti ditekuk gitu. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya mengganggu aktivitas Ibu Tuti nih. Nggak apa-apa, saya sudah selesai pekerjaannya. Oh begitu. Begini Bu, saya hanya butuh seorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Ibu Tuti bisa membantu saya? Apa yang bisa saya bantu Bu Rina? Dengan senang hati. Iya, sebenarnya begini. Saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini nih Bu. Masalah apa Bu Rina? Coba diceritakan. Oh iya, Ibu Tuti masih ingat tidak bahwa beberapa hari yang lalu saya kan supervisi nih Bu di kelas. Ketika supervisi tersebut, saya mendapat teguran dari pengawas. Lah kok bisa? Emang apa yang menyebabkan Bu Rina ditegur oleh pengawas? Masalahnya sepele sih Bu kalau menurut saya. Sepele? Sepele gimana? Nah itu dia Bu, saya juga heran. Saya ditegur karena proses mengajar saya. Lah, emang proses mengajar yang bagaimana Bu Rina? Pada waktu itu Bu ya, pengawas itu tampak keberatan. Saya saat mengajar tidak memakai buku teks. Terus gimana itu tanggapan Bu Rina terhadap responnya pengawas? Ya akhirnya saya menyampaikan saja kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, seperti mengambil referensi dari buku-buku di perpustakaan, internet. Yang penting kan mengacu kepada kurikulum. Atau pengawas itu merasa tersinggung terhadap kata-kata saya. Gitu. Kalau boleh saya tanya ke Bu Rina, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan ketika proses mengajar? Nah itu Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai media, berbagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar saya. Saya juga melihatkan tayangan video yang disajikan pada PowerPoint, sudah mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar, juga beberapa kali anak-anak diajak keluar untuk belajar. Padahal itu sudah bagus yang Bu Rina lakukan ya. Terus kalau boleh saya tahu, mengapa Bu Rina kok tidak memakai buku teks? Pasti ada alasan yang mendasari itu kan Bu Rina? Nah itu dia. Karena menurut saya pembelajaran saya itu sudah benar Bu. Sumber belajar saya yang saya gunakan sudah mampu memudahkan anak-anak dalam belajar. Kemudian anak-anak juga merasa senang, semangat, serta termotivasi dalam belajar. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum Bu dan sesuai dengan RPP. Bukankah itu sudah cukup ya Bu menurut Ibu? Iya sih, menurut saya juga sudah cukup dan itu juga tidak melenceng. Juga sudah sesuai. Terus gimana dengan hasil belajar siswa dari semua metode yang sudah Bu Rina lakukan? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter setiap siswa itu berbeda, begitu juga dengan gaya belajar mereka. Iya ya Bu ya, saya baru terpikir ke sana. Bagaimana dengan karakter siswa yang berbeda-beda? Iya benar sekali Bu. Sebenarnya selama ini saya juga ada beberapa anak yang hasilnya belum maksimal setelah saya menerapkan pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin itulah ya alasan dari Bapak pengawas menegur Bu Rina ya, karena tidak menggunakan buku teks. Terus sekarang setelah Bu Rina menyampaikan unek-uneknya kepada saya, bagaimana perasaannya? Sebenarnya saya masih merasa resah nih Bu dan tidak nyaman. Saya juga kepikiran karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya takut nanti suatu saat saya dipanggil oleh kepala sekolah Bu. Begitu ya Bu ya?
Berarti kan nanti juga akan mempengaruhi penilaian kinerja dari kepala sekolah buat kita ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Rina ini merasa Iya, sedih, betul Bu. resah karena masalah supervisi Bu Rina yang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ketika pengawas mengingatkan Bu Rina, Ibu memberikan Iya, argumen tersebut sehingga mungkin pengawas merasa tersinggung, kemudian pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah. Akhirnya Bu Rina kepikiran ya, dari yang sudah diceritakan tadi, iya benar Ibu. apa rencana Ibu ke depannya? Ya, rencana saya ke depannya, saya akan menemui kepala sekolah Bu untuk membicarakan hal ini. Barangkali beliau akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ada hal lain mungkin yang mau dilakukan? Ya, saya juga akan mencoba menemui pengawas, Bu. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan media, kemudian menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Namun sumber Ya. belajar yang pernah saya gunakan sebelumnya tetap saya gunakan sebagai sumber belajar pendukungnya ya. Sekaligus saya ingin berdiskusi dengan beliau bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Iya benar, langkah Bu Rina itu sudah tepat. Saya juga setuju dengan yang dilakukan Bu Rina. Dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan dilakukan terhadap rencana yang Bu Rina sebutkan tadi? Ya, dalam proses belajar mengajar, mungkin saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian, saya juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Terus dukungan apa yang Bu Rina butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Lina ya, karena Ibu Lina mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Iya ya, ide yang bagus sekali tuh Bu Rina. Semoga masalahnya cepat terselesaikan sehingga Bu Rina dapat bekerja, mengajar dengan senang hati dan merasa nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Tuti sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Rina, tetap semangat ya. Iya, siap, tetap semangat. Baik, demikian praktik coaching yang sudah kami lakukan. Berikutnya, kami akan membacakan lembar observasi atau hasil pengamatan. Lembar observasi proses praktik coaching pada model Tirta pada kasus ketiga ini, pada tujuannya sudah terlaksana, sudah dibacakan tadi ya, sudah ada seorang coach telah menyampaikan tujuan coaching secara jelas ya. Kemudian permasalahan yang dihadapi juga sudah teratasi dengan baik. Tujuannya tadi kan mencari solusi dari perasaan yang tidak nyaman yang dihadapi oleh Ibu Rina. Kemudian dengan perasaan tidak nyaman itu sehingga seorang coach tadi memberikan alternatif-alternatif atau jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kemudian identifikasi pertanyaan yang diberikan coach sudah menggali potensi-potensi yang ada, sudah memunculkan alternatif jawaban, kemudian termasuk identifikasi permasalahan juga yang dihadapi sudah dijelaskan secara gamblang. Kemudian rencana aksi, coach telah menstimulus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, sudah ada ya pertanyaan-pertanyaan yang stimulus, kemudian sehingga seorang coach di sini sangat mudah sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga dalam merencanakan aksi ke depannya juga dalam melaksanakan aksi ke depannya seorang coach juga memberikan solusi yang terbaik sehingga permasalahan yang dihadapi juga dapat terselesaikan.
Kemudian yang keempat, tanggung jawab ya. Coach telah memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap rencana seorang coach dalam melakukan rencana tidak lanjut ke depannya. Rencana-rencana yang dilakukan coach tadi telah membantu dalam mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi, sehingga perasaan seorang coach mulai tenang dan nyaman. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 1.